Shalom saudaraku yang terkasih, pembalasan adalah hak Tuhan. Firman Tuhan terambil dalam Ulangan 32 ayat 35, beginilah firman Tuhan. Hakulah dendam dan pembalasan. Pada waktu kaki mereka goyang, sebab hari bencana bagi mereka telah dekat. Akan segera datang apa yang telah disediakan bagi mereka. Jika kita merasa bahwa di dunia ini ada banyak hal yang kita alami, tetapi seolah-olah banyak orang yang menyudutkan kita, banyak orang melakukan ketidakadilan terhadap kita. Tetapi tahukah kita, ketidakadilan itu ada Tuhan yang tak pernah tinggal diam. Mungkin kita tidak pernah melihat Tuhan secara langsung bertindak untuk menghakimi, untuk menghukum mereka. Tetapi itu bukan bagian kita untuk menyaksikan itu. Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita bahwa hanya Tuhanlah yang berhak membalas orang-orang yang seringkali menyakiti kita. Itu sebabnya Tuhan berkata di dalam Ulangan yang kita baca tadi, hakulah dendam dan pembalasan. Kenapa hanya Tuhan yang bisa melakukan pembalasan? Karena setiap kali pembalasan yang dilakukan oleh Tuhan, tujuannya bukan untuk menjauhkan orang itu dari Dia, tapi setiap pembalasan yang Tuhan taruh kepada siapapun yang menyakiti kita, tujuannya, motivasinya supaya orang itu kembali kepada jalan yang benar dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Berbeda dengan manusia. Ketika kita berusaha untuk membalas orang lain, kalau bisa, orang itu hancur seketika dan kemudian barulah kita merasa puas. Dan semua ego kita, semua hal yang ada, kemarahan dalam diri kita, kita luapkan ketika kita ingin membalas orang lain. Tetapi Tuhan tidak demikian. Setiap pembalasan yang Tuhan kasih kepada orang-orang yang menyakiti kita, itu adalah pembalasan yang dari Allah yang adil. Ulangan 32 ayat 35 yang kita baca hari ini adalah bagian dari nyanyian Musa yang menekankan keadilan dan kekudusan Allah. Tuhan berkata bahwa pembalasan adalah haknya, bukan karena Dia tidak peduli pada penderitaan kita, melainkan karena hanya Tuhan yang mampu menghakimi dengan sempurna, dengan adil dan penuh kasih. Pembalasan dari manusia seringkali lahir dari luka, lahir dari amarah dan dosa, tetapi pembalasan dari Tuhan lahir dari kesucian dan keadilan yang sejati. Dendam hanya akan memperpanjang penderitaan, bukan hanya kita, tapi juga orang lain. Sebaliknya, ketika kita menyerahkan sakit hati, kita membiarkan Dia bekerja dengan kebenarannya. Yesus Kristus memberi kita teladan yang sempurna. Saat disiksa, saat disalibkan, Dia tidak pernah membalas kejahatan orang-orang yang menyakiti Dia. Tetapi justru Ia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Dalam Kristus kita belajar bahwa melepaskan dendam bukanlah sebuah kelemahan, tetapi kekuatan sejati. Renungan firman Tuhan hari ini menolong kita untuk tidak menyimpan dendam dan mempercayakan segala luka kita kepada Tuhan. Ketika kita tahu bahwa pembalasan adalah hak Tuhan, kita bisa hidup dalam damai dan kebebasan. Saudaraku, pada waktu orang lain menyakiti kita, ingatlah, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dia selalu ada. Dan bagi orang-orang yang mendengarkan ini, biarlah Tuhan senantiasa menyentuh hati kita juga untuk belajar, untuk tidak menyakiti orang lain. Karena setiap perkataan, perbuatan, ucapan, perilaku kita seringkali bisa melukai orang lain, menyakiti orang lain. Itu sebabnya kita terus belajar hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.